الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم إن الضحى ضحاك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا إن كان عراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبائك وجهك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت عبادك الصالحين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Topik kita pada pagi hari ini adalah Islam dibangun atas 5 dasar. Islam dibangun atas 5 dasar. Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam dibangun atas 5 dasar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Jadi Islam itu bagaikan bangunan, ya. Jadi tiangnya ada 5. Penyangga yang paling pokok adalah sholat. Makanya dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda, "As-sholatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hadamaddin." Sholat itu tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia menghancurkan agama. Ya. Tapi sholat kok tidak cukup, karena ibarat bangunan itu sebuah rumah atau sebuah masjid, tiangnya ada 5. Satu syahadat, pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Yang kedua adalah Nabi Muhammad adalah merupakan utusan Allah. Yang ketiga, iqamus shalah, menegakkan sholat. Jadi sholat itu harus ditegakkan, artinya dilakukan secara terus-menerus. Nggak boleh bolong maghrib, isya, subuh, dhuhur, asar. Nggak boleh ada yang ditinggalkan. Kalau salah satu saja ditinggalkan, maka tiangnya akan runtuh, akan roboh. Pertama mungkin doyong, miring. Lama-lama kalau ditinggalkan semuanya, tiang itu bisa roboh. Kalau tiangnya itu roboh, maka bangunannya, rumahnya akan roboh. Di samping sholat juga zakat. Zakat ketika sudah kita diberi kemampuan oleh Allah SWT berlebih sesuai nisab, sesuai haul. Nisab itu batas minimal untuk membayar zakat. Haul itu kalau kita punya pertanian setiap tahun zakat atau setiap panen zakat itu harus kita tunaikan. Itu juga harus dilaksanakan. Percuma orang melaksanakan sholat tapi nggak bayar zakat, atau dia suka bersedekah, suka bersedekah tapi tidak melakukan sholat juga percuma.
Jadi syahadat, sholat, zakat, kemudian menunaikan ibadah puasa Ramadan. Nah, ini penting. Puasa juga nggak boleh bolong-bolong. Seperti tiangnya masjid, seperti tiang rumah. Kalau bolong-bolong nanti sama saja dengan tiang itu dimakan rayap. Kalau dimakan rayap, rapuh. Kalau rapuh, lama-lama rumahnya roboh. Sedangkan yang terakhir, yang menyempurnakan agama Islam adalah melakukan ibadah haji, bukan umroh, haji. Jadi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Pergi ke Baitullah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Yang tidak mampu, yang beramal saja, yang pahalanya setara dengan ibadah haji. Seperti berbuat baik kepada orang tua, datang ke majelis taklim ngaji seperti ini, selalu sholat berjamaah, melaksanakan sholat fardu di masjid. Ini pahala-pahala ibadah yang setara dengan ibadah haji. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawwil qulubana bi hidayatika wa alimna bihadha malaikati qarrabina rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftahna Allahumma fadlika Allahumma ulama'i amilina mukhlisina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa adkhilna bi nuril ilmi wa bi nuril ilmi ila nuril fahmi wa bi nuril fahmi ila nuril amali wa bi nuril amali ila nuril ikhlasi wa bi nuril ikhlasi ila nuril qabuli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Menjaga diri dari apa? Orang yang mencari ilmu harus bisa menjaga dirinya dari apa? Sesuatu yang bisa merendahkan dirinya sendiri atau merendahkan ilmu. Dan yang selanjutnya, orang yang mencari ilmu yang bagi di talibil ilmi yahtariza amma fihi madanatul ilmi wa ahli. Yang selanjutnya wa yakunu mutawaddi'an. Kemudian orang yang mencari ilmu itu harus punya perilaku tawadhu. Apa tawadhu itu? Tawadhu ini baina takabbur wal madal. Tawadhu itu di antara sombong dan kehinaan. Tawadhu itu bukan minder, bukan juga tawadhu itu jojo-jojo ini kesini, bukan. Di antara ada kesini dan mau minder gak gelap-gelap. Mas maju mas, bodoh, sekolah tawadhu ini gak tawadhu.
Tawadhu bukan seperti itu. Tawadhu ini seperti itu. Jadi dalam kitab lain disebutkan redamlah 3 perkara dengan 3 perkara. Salah satunya ini, redamlah takabur dengan tawadhu. Tawadhu ini adalah salah satu sifat untuk meredam sifat takabur. Penyakitnya orang yang mencari ilmu atau siapapun yang sudah sedikit demi sedikit memiliki suatu kelebihan, mulai agak pintar, mulai lebih rajin, mulai disiplin, ini biasanya juga akan tumbuh sifat takabur. Takabur yang paling rendah sekali ini adalah merasa lebih bagus daripada yang lainnya. Nah, ini wakil ini sulit sekali. Jadi orang Islam ini diperintahkan dalam Al-Quran, namanya adalah fastabiqul khairat. Diperintahkan lomba-lomba dalam kebaikan. Robo Jawa ini kon berusaha jadi wong apik, termasuk wong golek ini kon jadi wong sing, tetapi dilarang untuk merasa apik, disuruh berusaha terus-menerus jadi orang baik, tapi tidak boleh merasa jadi orang baik. Ulang-ulang, bedanya tipis. Perintahnya agama Islam untuk terus berusaha memperbaiki diri, terus berusaha jadi orang baik. Kapan itu? Sampai minal mahdi ila lahdi. Buktinya kok terus kon golek ilmu saja. Jadi kon golek ilmu terus kon jadi wong apik, meningkatkan kebaikan dan terus. Tetapi dilarang untuk merasa baik. Begitu orang kok sudah merasa baik, maka dia justru tidak baik. Begitu orang kok masih terus memperbaiki dirinya, merasa dirinya kurang baik, kurang ini dan itu, maka dia termasuk orang yang baik. Di salah satu sifat sombong yang ada pada diri kita itu adalah kita masih merasa lebih baik daripada orang lain. Dalam kitab Hidayah Imam Ghazali memberikan resep gimana caranya agar kita ini tidak terjerumus jadi orang sombong, agar kita jadi orang tawadhu. Bagaimana caranya? Imam Ghazali menyampaikan, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih sepuh, orang yang lebih tua, maka kita harus punya pikiran, harus punya keyakinan bahwa orang yang lebih tua daripada kita itu sudah barang tentu amal ibadahnya lebih baik daripada kita. Amal ibadahnya lebih banyak daripada kita. Bisa ketemu wong sing luwih sepuh, wong iki luwih sepuh. Iki umure ya luwih dawa, lahire luwih dhisik timbangane aku, maka sudah barang tentu amal baiknya lebih banyak daripada saya. Maka saya harus hormat kepada orang yang lebih sepuh. Ini caranya tidak takabur. Biar kita tidak takabur, tidak sombong kepada orang yang lebih tua. Ketika bertemu dengan orang yang lebih muda, dan misalkan di kelas 9, ketemu dengan kelas 8, ketemu dengan kelas 7, atau ketemu dengan anak-anak MI, anak-anak yang masih TK, itu punya keyakinan bahwasanya anak ini lebih muda daripada saya. Sudah barang tentu dosanya lebih sedikit daripada saya. Rono lahir lu keri, aku lahir lu dhisik.
Jadi produksi dosa ini luwih akeh aku dibanding dia. Ini kan sombong yo apa? Tidak benar. Dia itu dosane luwih gede, aku dosa luwih akeh berarti luwih akeh. Ketika bertemu dengan anak yang lebih bertemu dengan orang yang alim yang pintar, tidak bisa sombong. Ini adalah orang yang pintar, ini adalah guru-guru saya. Beliau sudah banyak belajar, banyak pengalamannya, ilmunya sudah luas sekali. Ketika mungkin beliau 1-2 kali melakukan kesalahan, beliau sudah tahu caranya bertobat. Beliau tahu caranya menebus kesalahannya. Maka saya harus hormat kepada beliau itu. Jadi gak sombong, sampai guru-guru ini masih ngajar kan, jadi tidak pernah sombong. Karena masa kamu diberikan apa-apa, bukan bandingannya sampai masih belum bisa apa-apa. Guru misalnya orang yang ngajar sama tulis belajar lebih bisa, ilmunya lebih banyak, pengalamannya juga lebih banyak. Ketemu orang-orang yang cipudu-pudu misalnya, sampai di kelas juara siji, ketemu kancaku sing peringkat siji komputer, tidak sombong juga. Karena anak yang bodoh ini, anak yang belum bisa ini, ketika dia mungkin sudah berusaha sungguh-sungguh dan dia masih belum bisa, iso umpama nglakoni dosa itu di ngapura lho, insyaallah cuma terlalu